Hai Sobat Tani semua, kembali lagi di channel kesayangan kita. Semoga padinya sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan bahas satu masalah yang bikin hati petani menjerit. Bayangin deh, sudah capek-capek merawat padi dari kecil, pas panen, kok banyak bulir yang kopong alias hampa. Sakitnya tuh di sini kan? Tenang, jangan panik dulu. Di video kali ini, kita akan kupas tuntas penyebab dan cara jitu mengatasi bulir padi kosong sampai ke akarnya. Jadi, apa sih biang keladinya? Penyebab utamanya seringkali adalah sesuatu yang tidak terlihat, yaitu kekurangan unsur hara mikro, khususnya boran atau disingkat B. Mungkin Sobat Tani lebih fokus ke pupuk NP dan K, tapi boran ini perannya krusial banget loh. Boran itu ibarat mak comblangnya tanaman padi. Fungsinya adalah membantu proses penyerbukan agar berjalan lancar. Dari serbuk sari menempel di kepala putik, sampai terjadi pembuahan yang sempurna. Kalau tanaman kekurangan boran, terutama saat fase krusial pembungaan, proses penyerbukan ini jadi gagal total. Serbuk sarinya jadi kurang subur. Tidak bisa membuahi bakal biji. Akibatnya, yaitu tadi, gabah terbentuk tapi isinya angin doang. Kopong. Gejalanya bisa kita lihat, malai padinya keluar normal. Tapi saat digenggam dan dipencet beberapa minggu kemudian, rasanya enteng dan kempes. Itulah tanda-tanda kekurangan boran yang paling jelas. Tapi jangan langsung salahkan boran sendirian ya. Ada faktor lain yang juga bisa jadi tersangka. Faktor kedua adalah stres akibat kekurangan air. Fase pembungaan dan pengisian bulir itu adalah fase di mana padi paling haus. Kalau di masih masa kritis ini, sawah sampai kering kerontang. Tanaman akan stres berat. Ibarat manusia lagi dehidrasi, mana bisa mikir buat kerja. Kan begitu juga padi, alih-alih fokus mengisi bulir, energinya habis untuk bertahan hidup. Akibatnya, pengisian gabah jadi tidak maksimal dan banyak yang hampa. Faktor ketiga yang tidak bisa kita kendalikan tapi harus diwaspadai adalah cuaca ekstrem. Misalnya, angin yang terlalu kencang saat padi berbunga bisa menerbangkan semua serbuk sari sebelum sempat menempel. Atau sebaliknya, hujan deras terus-menerus bisa merontokkan serbuk sari dan membuat proses penyerbukan gagal. Suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin juga bisa mengganggu viabilitas atau daya hidup serbuk sari. Ini faktor alam yang memang menjadi tantangan kita sebagai petani. Nah, sekarang kita sudah tahu 3 biang kerok utamanya. Kekurangan boran, kekurangan air, dan cuaca ekstrem. Terus, solusinya bagaimana? Jangan khawatir, ini dia langkah-langkah praktis yang bisa langsung Sobat Tani terapkan. Pertama, untuk mengatasi kekurangan boran, pencegahan adalah kunci. Jangan tunggu sampai gejala muncul. Aplikasikan pupuk mikro yang mengandung boran sebelum atau saat awal fase bunting, yaitu sekitar 45-55 hari setelah tanam. Kenapa di fase ini? Karena ini adalah persiapan tanaman sebelum mengeluarkan malai. Dengan memberikan boran di waktu yang tepat, kita memastikan tanaman punya bekal yang cukup untuk proses penyerbukan yang sukses. Banyak kok merek pupuk mikro yang mengandung boran di pasaran, bisa dalam bentuk tunggal atau majemuk. Dosisnya selalu ikuti anjuran yang tertera di kemasan. Ya, jangan berlebihan, karena kelebihan unsur mikro juga tidak baik untuk tanaman. Cara aplikasinya paling efektif adalah dengan disemprotkan ke daun, karena bisa langsung diserap oleh tanaman. Semprot di pagi hari saat stomata atau mulut daun terbuka lebar. Lanjut ke solusi kedua, yaitu manajemen
air. Ini mutlak dan tidak bisa ditawar. Pastikan kondisi air di sawah dalam kondisi mekok-makok atau berair tipis, terutama sejak malai mulai keluar fase primordia hingga masa pengisian bulir selesai. Jangan sampai petakan sawah kering piko-pika di periode emas ini. Pengairan yang stabil akan membuat tanaman rileks, tidak stres, dan bisa fokus 100% untuk mengisi bulir-bulir padinya sampai bernas dan montok. Lalu bagaimana dengan cuaca ekstrim? Kalau ini memang di luar kuasa kita, tapi kita bisa melakukan mitigasi atau mengurangi risikonya. Salah satunya adalah dengan memilih varietas padi yang lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan di daerah Sobat Tani. Ada varietas yang lebih tahan kekeringan, ada juga yang lebih tahan terhadap angin kencang. Selain itu, penanaman serempak dalam satu hamparan juga bisa sedikit membantu mengurangi risiko serangan, hama, dan penyakit yang sering muncul saat cuaca tidak menentu. Sebagai rangkuman, untuk menghindari panen yang zonk karena bulir kosong, ada 3 hal yang wajib kita lakukan. 1. Berikan nutrisi boran yang cukup sebelum fase pembungaan. 2. Jaga ketersediaan air secara stabil dari mulai padi bunting sampai pengisian bulir. 3. Pilih varietas yang sesuai dan berdoa. Semoga cuaca bersahabat dengan kita. Dengan menerapkan tips-tips ini, saya yakin Sobat Tani bisa menekan jumlah bulir hampa secara signifikan. Ingat, setiap bulir padi itu sangat berharga. Jangan biarkan kerja keras kita selama berbulan-bulan sia-sia hanya karena masalah yang sebenarnya bisa kita atasi. Mulai sekarang, perhatikan nutrisi, mikro, dan air. Ya, semoga informasi ini bermanfaat dan bisa langsung dipraktikkan di sawah masing-masing. Jangan lupa, pertanian itu adalah seni mengelola dan beradaptasi. Terus belajar dan jangan pernah menyerah. Kalau Sobat Tani punya pengalaman lain atau tips tambahan seputar mengatasi bulir hampa, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Mari kita diskusi dan belajar bersama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, bagikan video ini ke teman-teman petani lainnya, dan yang paling penting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video informatif seputar dunia pertanian selanjutnya. Salam Sobat Tani, semoga panen kita melimpah ruah. Sampai jumpa di video berikutnya.